Ya, meskipun sebetulnya tidak berhasil Mhm. ditutup di level psikologis 7 ribuan, which is sebetulnya sedikit berharap ya, karena dari Ya, tadi sudah beberapa kali ya diberikan harapan bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan kita bisa ditutup di level psikologis 7 ribu. Namun rupanya masih belum berhasil dan harus kempis begitu ya penguatannya menjadi 6.982. Namun di satu sisi poin yang menarik yang bisa kita mhm, selebrasikan ya di pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan ini adalah rupanya IHSG mampu menguat selama 3 hari beruntun, beruntun ya. which is masih akhirnya ya setelah sekitar 2 pekan begitu pergerakan indeks harga saham gabungan tampak sulit untuk happy weekend, tapi rupanya hari ini mampu menguat dan bahkan sebetulnya dari nilai transaksi juga cukup ramai ya di 20 triliun sampai loh, baru baru sampai Benar. di 20 triliun pas di angka tersebut begitu ya. Artinya memang sekali lagi harapannya adalah optimisme dari para pelaku pasar ini bisa terus sustain begitu ya, bisa bertahan hingga di pekan depan tentunya Safira. Dan kalau kita lihat memang secara, pergerakan per minggunya memang sudah melesat nyaris 1% atau di 0,84% begitu ya. Dan Iva kalau misalkan kita lihat memang banyak sentimen-sentimen yang kalau misalkan kita lihat biasanya, pasar dalam negeri itu mengacu pada bursa Wall Street begitu. Tapi kalau kita lihat memang hari ini neraca perdagangan Indonesia kalau kita lihat Agustus 2023 memang mengalami surplus 3,12 miliar US dollar. Hari ini adalah rekor surplus 40 bulan beruntun sejak Mei 2020. Kalau kita lihat BPS sudah mencatatkan surplus Agustus 2023, terutama ini berasal dari sektor non migas 4,46 miliar US dollar, namun memang tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 1,34 miliar US dollar. Dan surplus neraca perdagangan Agustus 2023 ini ditopang oleh komoditas non migas yang memang mencapai 4,47 miliar US dollar. Di sisi lain ini neraca perdagangan migas RI juga tercatat masih mengalami defisit sebesar 1,34 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat itu masih cukup ciamik begitu ya, tapi kalau kita Betul. lihat berdasarkan bursa Wall Street itu yang ditutup kompak menguat, ini bisa menjadi satu katalis positif juga ya sebenarnya menular ke pasar tanah air. Dan kalau kita lihat memang menguatnya Wall Street disinyalir karena ekspektasi The Fed ini bakal menahan suku bunga pekan depan. Kendati memang kalau kita lihat sejumlah rilis data malam ini memang sudah tidak sesuai ekspektasi begitu ya. Tadi yang seperti Anda katakan Syarifah, kalau kita lihat data klaim pengangguran Amerika Serikat untuk pekan yang berakhir di 9 September 2023 ini naik ke 220.000 dibandingkan minggu sebelumnya sebesar 217.000. Nah kalau ini kita lihat nilai tersebut juga masih di bawah ekspektasi pasar yang memang sudah diproyeksi bisa naik ke 225.000. Bursa Amerika Serikat yang menghijau ini juga merupakan respon pasar begitu ya, yang menilai kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ini bakal menahan suku bunga pada pertemuan pekan depan. Salah satu alasannya juga termasuk soal inflasi inti Amerika Serikat yang hasilnya sesuai ekspektasi tumbuh 2,2% secara tahunan. Kalau kita ketahui memang inflasi inti ini menjadi satu pertimbangan paling penting bagi The Fed karena memang merupakan ukuran yang paling murni begitu ya inflasi secara umum. Dan kalau kita lihat selain itu juga ada proyeksi Amerika Serikat yang mengalami resesi juga semakin menurun. Bahkan beberapa pengamat juga mempertimbangkan bahwa kondisi Amerika Serikat bisa menghindari resesi di tengah era suku bunga tinggi, Syarifah. Oke, ini menarik ya, Safira, karena Iya. memang sentimennya sebetulnya cukup mix, tapi memang respon dari para pelaku pasar ini sebetulnya lebih optimis ya. Pertama terkait dengan inflasi di Amerika Serikat, which is sebetulnya ini menjadi Mhm. perhatian utama di sepanjang pekan ini, yang mana sebetulnya angkanya by number ya, sebetulnya lebih tinggi dari ekspektasi para pelaku pasar. Tapi di sisi lain memang ada hal-hal lain yang akhirnya membuat para pelaku pasar ini cenderung berharap dan harapannya juga tampaknya semakin kuat ya Ya, bahwa The Fed sebetulnya bisa tetap mempertahankan suku suku bunga bunga. acuannya di bulan September ini. Dan tentu kita akan melihat ya seperti apa karena waktunya juga semakin dekat di tanggal 20 September nanti kita Ya. akan melihat apakah memang The Fed nanti akan mempertahankan suku bunga acuan ataupun juga tidak. Nah, kemudian tadi dari Amerika Serikat kita juga melihat tentunya ya fokusnya juga kepada suku bunga yang ada di Eropa begitu Benua dari biru ya. ECB Mhm. sendiri. Seperti apa Safira? Ya, kalau kita lihat memang Bank Sentral Eropa secara resmi sudah memutuskan atau menaikkan suku bunga deposit facility rate untuk yang ke-10 kalinya sebesar 25 basis poin ke posisi 4,0%. Artinya ini ECB sudah mengerek suku bunga sebesar 450 basis poin dari 0,5% pada awal 2022 menjadi 4% seperti sekarang ini Syarifah dan juga pemirsa. Jadi ECB menaikkan suku bunga sebagai langkah untuk melawan inflasi yang dinilai masih tinggi untuk jangka waktu lama dan masih sulit untuk ke target walau sudah ada tanda penurunan. Dan kalau kita lihat memang akibatnya tingkat operasi refinancing utama ini mencapai angka tertinggi dalam 22 tahun sebesar 4%.
Oke, menarik sekali lagi ya kalau ECB masih menaikkan lagi Iya. 25 basis point, artinya ini adalah yang ke-10 kalinya di tahun ini, tapi sekali lagi tetap dari The Fed sendiri ya diharapkan ini tidak mempengaruhi sikap The Fed ya, karena The Fed juga tampaknya sekali lagi diharapkan cukup kuat untuk bisa mempertahankan suku bunga acuannya begitu. Nah, kemudian tadi kita sudah berbicara terkait dengan kondisi yang ada di Amerika Serikat, inflasi Amerika, kemudian juga di Eropa. Namun yang tentu harus menjadi fokus dan juga perhatian dari para pelaku pasar ini adalah seperti apa kondisi di Asia begitu, termasuk adalah di China. Apalagi data inflasi ini juga turut menjadi perhatian. Seperti apa, Safira? Ya, Syarifah, kondisi ekonomi yang lesu juga pastinya turut dirasakan China begitu ya. Pasalnya memang beberapa indikator ekonomi sudah tercatat belum sesuai ekspektasi walau sudah ada perbaikan. Ini kalau kita lihat seperti inflasi untuk periode Agustus 2023, Tiongkok ini mencatatkan pertumbuhan 0,1% year on year. Ini sudah lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya yang deflasi 0,3% year on year, tetapi masih belum selesai ekspektasi pasar yang diproyeksi bisa tumbuh 0,2% year on year. Jadi inflasi inti juga tak berubah, masih di 0,8% year on year dibandingkan bulan lalu. Jadi memang banyak sekali yang berbicara soal ekonomi dari China ini. Sebagaimana memang banyak pengamat ekonomi yang mengatakan perlu adanya dukungan kebijakan untuk menopang negara tersebut bisa bangkit lagi. Salah satunya memang dengan berbagai stimulus. Ya, China memang mengeluarkan banyak stimulus, tapi mari kita lihat hasilnya seperti apa. Betul, apalagi apa yang terjadi di China ini juga cukup erat begitu dengan Ya. Indonesia, karena China merupakan sekali lagi adalah mitra dagang terbesar dengan Indonesia. Jadi tentu fokus dari para pelaku pasar khususnya domestik juga tentu akan melihat ya seperti apa sebetulnya perkembangan perekonomian dari China. Nah, kemudian kalau kita lihat ya pergerakan secara sektoral hari ini juga cukup menarik gitu ya, kalau kita lihat beberapa sektor finansial tampak melemah, tapi ada juga nih ya dari sektor energi ya, kita lihat tampak cukup ngegas nih pada perdagangan Pertamina Geothermal. hari ini. Betul ya, Pertamina Geothermal, PGEO ini bahkan melesat lebih dari 15% begitu ya. Kita lihat di penutupan perdagangan naik 185 basis point. Kemudian kalau kita lihat juga ada Medco ya, dari kemarin di sepanjang pekan ini cukup manggung begitu di 4,82%. Tapi saya akan melihat dari PGEO terlebih dahulu, Safira, ini kuat sekali begitu penguatannya. Seperti apa? Apa sebetulnya menjadi perhatian dari para pelaku pasar untuk PGEO hari ini? Iya, kalau PGEO kalau kita lihat kan energi baru terbarukan ya, Eva ya. Kayaknya memang investor-investor sudah mulai melirik gitu ya PGEO sendiri. Dan kalau kita lihat memang sepanjang pekan ini PGEO sudah melesat nyaris 12% atau di 11,86%. Dan dalam satu minggu ini hanya terkoreksi di hari pertama minggu ini ya, artinya pada hari Senin aja. Sisanya berada di zona hijau dengan penguatan cukup signifikan di setiap hari perdagangannya. Ini selalu di atas 2%, Iva. Oke, dan memang hari ini 15%, hari ini 15,04%. Ya, ini betul. cukup ini sekali, masif sekali untuk PGEO sendiri. Iya, karena kalau kita lihat juga memang ada beberapa informasi begitu ya terkait dengan PGEO, termasuk adalah diantaranya ini dari Kementerian ESDM ya, yang bahkan mengkonfirmasi bahwa anak usaha PT Pertamina yaitu adalah PGE ini atau PGEO tengah menyiapkan langkah untuk mengakuisisi pembangkit listrik tenaga bumi atau PLTP di Sorik Marapi ya, sehingga ini juga tentu menjadi salah satu sentimen yang akhirnya menggerakkan emiten ini. Nah, kemudian kita lihat juga ada beberapa saham top turnover ini juga menarik untuk diperhatikan. Kita lihat ada saham Bank Mandiri yang melesat 1,72%, lalu Astra Internasional terkoreksi 0,4%, ada Pertamina Geothermal yang melesat cukup signifikan 15,04%, dan Aman ini terkoreksi juga cukup dalam 3,03%. Ini merupakan saham top turnover kita pada perdagangan hari ini. Oke, kalau Aman mungkin karena memang dalam sepekan ini juga sudah cukup menguat begitu ya, mengikuti pergerakan dari Medco sendiri begitu. Jadi kayaknya sekarang aksi profit taking aja. Profit taking dulu ya, nafas dulu, silahkan profit taking dulu ya, karena memang sekali lagi sentimennya juga mungkin masih akan menarik dalam jangka menengah hingga panjang tentunya, Safira.